Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Visensius Ratu Aki dan Bapak guru BK di SMP Silah Dharma dan sekarang masih menempuh pendidikan kuliah di Undiksa, Universitas Ganesha Pasca Sarjana. Dan sekarang Bapak ingin membahas materi FBBK klasikal. Ya. Oke, Bapak share screen aja ya, biar gini. Self exhibition. Nah, pengertiannya adalah kemampuan orang untuk menonjolkan diri meliputi mengatakan sesuatu dengan lucu, logis dan nalar, menceritakan cerita dan lelucon yang lucu, berbicara tentang pengalaman dan pribadinya sendiri. Exhibition adalah untuk menimpahkan impresi menjadi perhatian untuk dilihat dan didengar oleh orang lain. Jadi self exhibition ini adalah orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang mampu dalam bidang lawak ya, dalam bidang lawak, dan juga orang yang mampu berbicara secara logis dan nalar gitu, serta menceritakan hal-hal yang lucu. Yang pada tentunya di sini kita dapat melihat bahwa orang-orang yang memiliki self exhibition yang tinggi adalah tokoh yang terkenal adalah Sule yang menjadi komedian terkenal di Indonesia gitu. Dan juga Mata Najwa adalah tokoh presenter di stasiun TV yang pintar untuk mencari perhatian orang lain. Nah, orang-orang yang memiliki self exhibition rendah adalah orang-orang yang bisa menceritakan sesuatu dengan lucu. Orang yang kurang mampu mencari perhatian orang lain. Nah, orang yang tidak mampu menceritakan tentang dirinya. Bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini sedikit memahami penjelasan dari Bapak? Kalau misalnya kurang mengerti apa yang Bapak jelaskan, bisa nanti dilihat di file yang Bapak kirim di PA ya. Ini sekarang kita mengejar waktu untuk menyelesaikan ini. Nah, yang berikutnya adalah self-abasement. Nah, pengertian self-abasement di sini adalah kebutuhan untuk bisa mengalah, meliputi merasa bersalah bila melakukan kesalahan, menerima salah bila melakukan sesuatu yang tidak benar, lebih mendapatkan kesengsaraan dan kesedihan. Nah, abasement di sini adalah orang yang selalu merasa bersalah. Dia cenderung merasa bersalah. Bukan berarti dia merasa benar, tapi dia melakukan hal yang benar, tapi dia merasa bersalah. Bukan begitu. Ini berkaitan dengan kesadaran. Kesadaran seseorang dalam bertindak. Kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, nah dia merasa bersalah. Gitu. Dan apalagi dia melakukan sebuah kejahatan, dia sadar diri bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak baik. Nah, berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa aspek yang mencakup abasement, yaitu kemampuan memahami kecenderungan merasa bersalah, mampu menerima kritikan bila ada kesalahan, mampu merasakan bersalah jika melakukan kejahatan. Oke. Orang yang memiliki self abasement ini adalah orang yang mampu menerima kritikan dari orang lain. Misalnya seseorang melakukan kesalahan, lalu orang lain mengatakan, itu salah, kamu tidak bisa melakukan seperti itu, karena itu salah. Dia menerima, karena dia sendiri juga sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Nah, inilah contohnya, adalah kemampuan memahami kecenderungan merasa bersalah. Contohnya itu adalah orang yang selalu sadar akan apa yang dia lakukannya. Gitu. Tetapi orang yang tidak memiliki self-abasement adalah contohnya adalah tidak memiliki perasaan bersalah. Gitu. Orang yang congkak. Terus tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Terus suka membuat kesalahan dan tidak mempertanggungjawabkannya. Terus sering melanggar aturan sekolah. Jadi siswa-siswa yang melanggar aturan sekolah itu adalah siswa-siswa yang bukan bagian dari self abasement ini. Gitu. Jadi kalau anak-anak merasa sering melanggar peraturan sekolah atau mungkin sering mentaati peraturan sekolah atau sering melanggar peraturan sekolah, untuk segera diperbaiki harus sekarang merasa sadar atas kesalahan-kesalahannya. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami dari penjelasan Bapak tadi itu? Ada yang ingin bertanya? Bisa.
Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oh, nggak ada. Baik. Berarti sudah memahami ya. Tapi nanti tolong itu dibaca lagi karena nanti setelah ini Bapak akan menjelaskan ini di kelas-kelas. Nanti pembelajaran BK-nya akan dijelaskan materi-materi yang seperti ini. Ya. Dan Ya, Pak. Baik, Pak. Baiklah kalau begitu, kalau misalnya anak-anak sudah paham dan sudah mengerti dan juga tidak ada pertanyaan buat Bapak pada kesempatan ini, maka sekarang Bapak akhiri saja ya. Dengan para Mas Santi, Om, Santi. Terima kasih ya.